Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Safiranisha Azalia dan saya akan memandu sesi penyuluhan kita hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safiranisha Azalia dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Saya Nashwa Amira Anindita dari Pendidikan Bisnis. Saya Nathan Denparlin Sidabalok dari Akuntansi Sektor Publik. Saya Regina Humanitias dari Prodi Bisnis Digital. Saya Rizwani Diwiana dari Pendidikan Ekonomi. Saya Sidki Zamfadillah dari Prodi Manajemen. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan hadir dalam acara penyuluhan pengelolaan sampah yang benar dan berkelanjutan di lingkungan sekitar. Perkenalkan, kami mahasiswa Angkatan 2023 dari Universitas Negeri Jakarta. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung menuju tujuan sesi pada pagi hari ini. Sekarang, mari kita dengarkan Fadli sebagai pembicara satu yang akan membahas dampak terhadap sampah di lingkungan sekitar dan mengenal konsep daur ulang beserta dampak positifnya. Kepada Fadli dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli nikmatin amma ba'du. Teman-teman, kita agak cepat ya karena kali ini terbatas akan waktu, tapi nggak apa-apa, kita akan mempercepat. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas topik yang sebenarnya agak berat, tapi akan kita bawa enteng aja. Kenapa agak berat? Karena ini masalah yang terus-menerus bertambah. Dari zamannya Siti Fatimah sampai zamannya DJ Maimunah, jadi masalah ini terus bertambah. Nah, masalah apa sih ini? Ini tuh masalahnya yang namanya sampah. Jadi, sampah ini merupakan masalah yang paling krusial dalam hidup manusia menurut saya. Kenapa? Karena menurut saya, sampah yang terus bertambah itu bikin makin cepat kiamat. Kenapa bikin makin cepat kiamat ya? Kalau sampahnya terus bertambah, bumi bakal makin rusak. Begitu. Nah, tapi di mana setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan dan di setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Tentu kita punya jawaban sendiri sebagai manusia yang diberikan akal. Apa jawabannya? Salah satunya adalah, kira-kira apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Jawabannya itu ada di sekitar kita. Bisa kita lakuin juga, namanya daur ulang. Kenapa daur ulang ini jadi jawaban? Karena ketika kita mendaur ulang sampah-sampah yang ada, kita secara langsung dan nggak langsung akan memperlambat proses kiamat dan juga secara langsung akan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Bayangin aja, sampah-sampah yang ada di Bantar Gebang yang makin menumpuk sampai setinggi gunung sekarang, kalau kalian rumahnya dekat Bekasi, itu bisa ngelihat sampah-sampah yang cuma dari sekitar area Jabodetabek. Belum gimana nanti di Pulau Jawa, belum gimana nanti di Indonesia, belum nanti gimana di Asia, belum nanti gimana di dunia. Bahkan sampah-sampah di luar angkasa itu sampah-sampah yang sangat banyak. Nah, oleh karenanya kita, langkah-langkah signifikan yang paling bisa kita lakukan adalah mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Kita bisa jadiin kompos, kita juga bisa jadiin bahan-bahan yang bisa jadi daya jual juga gitu teman-teman. Nah, untuk gimana cara daur ulangnya dan gimana tahap kelanjutannya itu bisa dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, benar-benar bikin terinspirasi ya. Jadi teman-teman, setiap kali kita daur ulang, kita bantu banget untuk melindungi alam kita. Ayo jadi bagian dari tim pemenang yang berusaha membuat dunia kita jadi tempat yang lebih baik. Selanjutnya, Regina akan memberikan penjelasan tentang sampah organik dan anorganik, serta memberikan contoh-contoh sampah beserta cara mengidentifikasinya. Kepada Regina dipersilahkan. Oke teman-teman, kita lanjut.
Sekarang kita mau bahas tentang dua kategori sampah, yaitu ada sampah organik sama anorganik. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa jelaskan nggak apa itu sampah organik atau anorganik? Boleh kepada Nabila dipersilakan untuk menjawab. Kalau misalkan sampah organik, itu sampah yang bisa terurai sama bakteri. Contohnya kayak sisa-sisa makanan, kayak gitu. Kalau misalkan sampah organik, itu yang nggak bisa terurai oleh bakteri atau bisa cuma waktunya itu lama banget, kayak sampah plastik, terus kayak kaleng, kayak gitu. Nah, benar banget tuh. Jadi sampah organik itu berasal dari bahan-bahan yang terurai oleh mikroorganisme kayak sisa makanan tadi yang udah dijelasin, daun berbuah kayak gitu. Kalau sampah anorganik itu apa namanya bahan-bahan yang nggak bisa terurai oleh mikroorganisme kayak plastik. Dan kita bisa identifikasi dua macam sampah itu dari sifatnya. Kayak yang sulit terurai itu biasanya cenderung kering. Nah, pengkategorian jenis sampah ini penting banget dalam proses daur ulang nih. Jadi kalian ingat-ingat ya. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita udah bisa bedain antara sampah organik dan sampah anorganik. Itu penting loh buat nanti pas kita mau daur ulang atau mengolah sampah di rumah. Terima kasih, Regina. Mari kita lanjutkan dengan Rizwendi yang akan membahas teknik penting dengan pengolahan sampah, seperti pemisahan sampah, sumber, dan prinsip-prinsip kompos. Kepada Rizwendi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nesya yang telah memberikan saya waktu. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke bagian seru nih tentang teknik-teknik penting dalam pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah ini, teknik yang paling utama itu pemisahan sampah. Pemisahan sampah adalah memilah sampah antara sampah organik dan anorganik. Misalnya dengan menyiapkan dua tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik. Pemisahan sampah ini sumber langkah awal yang sangat penting karena dengan pemisahan sampah ini kita akan mudah dalam mengelola sampah. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip kompos. Ada 3 prinsip-prinsip kompos. Prinsip pertama, memastikan keseimbangan antara bahan hijau atau kayak nitrogen dan bahan coklat atau kayak karbon. Kedua, memberi kelembapan yang tepat atau kelembapan yang cukup. Dan yang terakhir, memberi sirkulasi udara yang baik atau dengan cara diaduk secara berkala untuk mendukung dekomposisi mikroorganisme. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan ideal untuk menghasilkan kompos yang subur dan berguna. Nah, dengan memahami prinsip-prinsip kompos ini, semoga kita dapat menciptakan pupuk organik yang berguna dari sampah, dapur, dan taman kita. Segitu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada Nesya. Terima kasih sharingnya Rizwendi. Semakin banyak tips yang kita tahu, semakin mudah kita terlibat dalam pengelolaan sampah yang lebih baiknya. Selanjutnya Nathan akan mengenalkan konsep 3R dan memberikan insight tentang implementasinya dari kehidupan sehari-hari serta cara mengurangi sampah dengan pola hidup sehat. Untuk Nathan dipersilahkan. Oke, terima kasih Safira atas waktu yang telah diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep 3R. Jadi 3R itu terdiri dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu mengurangi, reuse itu menggunakan kembali, dan recycle itu mendaur ulang. Nah, jadi reduce itu artinya kita harus mengurangi penggunaan barang yang bisa menyebabkan sampah. Misalnya pakai botol air minum reusable daripada yang sekali pakai. Dengan konsep reduce ini, kita bisa menghemat sumber daya
sumber daya dan mengurangi sampah yang terbuang. Selanjutnya, reuse. Reuse artinya kita bisa menggunakan kembali barang atau barang keperluan. Artinya kita bisa menggunakan kembali barang atau barang bekas. Misalnya kita bisa gunakan kantong belanja reusable atau kemasan bekas untuk keperluan lain. Ini bisa membantu mengurangi sampah yang kita hasilkan. Dan terakhir, recycle. Recycle artinya kita dapat daur ulang barang yang bisa diolah ulang menjadi produk baru. Misalnya, botol-botol plastik yang kita daur ulang bisa menjadi produk plastik yang baru. Dengan 3R, kita bisa berkontribusi besar dalam mengurangi sampah. Kita juga dapat mengurangi sampah dengan pola hidup sederhana, seperti menggunakan produk tahan lama, membeli barang dengan pertimbangan, dan membawa tempat makan sendiri untuk menghindari penggunaan buku sekali pakai. Sekian presentasi dari saya akan kembalikan ke Safira. Keren banget, Nathan. Jadi, teman-teman, dengan mempraktikkan konsep 3R dan pola hidup sederhana, kita bisa berperan aktif dalam mengurangi sampah yang kita hasilkan. Sesi berikutnya akan dipimpin oleh Amira yang akan memberikan tips praktis untuk mengelola sampah di rumah serta melakukan demonstrasi cara membuat tempat sampah daur ulang. Kepada Amira, dipersilakan. Oke, makasih Safira. Di sini kita akan masuk ke sesi bagaimana cara kita mengelola sampah yang efektif di lingkungan rumah. Nah, sebenarnya untuk mengelola sampah yang efektif di lingkungan rumah itu sama ya caranya dengan pengelolaan sampah pada umumnya yang sebelum-sebelumnya udah dijelaskan. Nah, kita bisa mulai dari memilah sampah sesuai dengan jenis-jenisnya. Tadi kan udah dijelasin kalau sampah tuh ada yang jenis sampah organik, terus ada jenis sampah anorganik. Lalu dalam penerapan pengelolaan sampah yang efektif di rumah itu juga melibatkan konsep 3R yang sebelumnya juga udah dijelasin kalau kita bisa mulai dari mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Dan dalam praktik pengelolaan sampah yang efektif di lingkungan rumah itu, kita menggunakan dua konsep tersebut. Nah, di sini bisa dengan cara mulai mengurangi bahan-bahan yang cuma bisa kita pakai sekali, misalnya kayak plastik. Bisa dicari alternatif lainnya seperti yang tadi udah dijelasin sama Nathan. Misalnya kita bisa bawa tempat makan sendiri, tempat minum sendiri, atau misal kita mau belanja di pasar gitu biar enggak pulang-pulang bawa numpuk plastik, kita bisa bawa tas belanja sendiri. Terus untuk membantu lebih mudah dalam memilah sampah sesuai dengan jenisnya, kita bisa dengan membuat kerajinan dari bahan bekas. Nah, kayak ada di gambar, contoh yang ada di gambar ini adalah tempat sampah yang terbuat dari bahan bekas, yaitu kaleng bekas. Nah, di sini kita bisa banget contohin atau praktekin sendiri buat kerajinan seperti ini di rumah masing-masing, karena caranya tuh gampang banget. Kita tinggal nyiapin 2 kaleng bekas atau enggak 2 box bekas, pokoknya yang udah nggak pernah dipakai. Terus kita dekorasi sedemikian rupa agar terlihat lebih menarik. Terus misalnya kayak kita cat agar berwarna, terus juga kita tempelin label atau stiker yang menandakan kalau yang satu ini buat sampah organik dan satunya untuk sampah anorganik. Nah, dengan cara seperti ini tuh bisa membantu anggota keluarga kita atau teman sekamar kita lebih mudah dalam memilah jenis sampah dan juga mempermudah dalam proses daur ulangnya nanti. Untuk pemaparan materi kali ini saya cukupkan, saya kembalikan kepada Safira. Wah, kreatif banget, sederhana tapi efektif. Setelah itu, kita akan membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Jangan ragu untuk bertanya atau berbagi pengalaman ya. Baik, teman-teman yang ingin bertanya boleh dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu ya. Wah, udah ada 2 nih yang raise hand. Boleh untuk Zahwa Dwi Andini terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Zahwa Dwi Andini. Saya ingin bertanya, yang kita ketahui TPA adalah tempat pembuangan akhir untuk sampah.
Nah, mengapa sistem pengelolaan sampah dengan pola TPA sampah tidak dapat mengatasi masalah, bahkan menimbulkan masalah? Terima kasih. Terima kasih Zahwa atas pertanyaannya. Pertanyaannya kita akan tampung dulu ya. Boleh selanjutnya untuk Nurul Rizky Hasanah menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizky Hasanah dari Prodi Pendidikan Bisnis. Izin bertanya. Kan sampah memiliki berbagai macam jenis ya, salah satunya sampah yang terbuat dari plastik. Jadi, mengapa barang-barang plastik itu tidak boleh dibakar? Dan apa yang sebaiknya dilakukan terhadap barang tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Nurul Rizky Hasanah atas pertanyaannya. Boleh kepada Ahmad Riyadi untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Riyadi, izinkan bertanya. Menurut pandangan kalian, bagaimana cara menangani ketika melihat kasus yang masih banyak terjadi di dalam lingkungan sekitar mengenai sampah? Misalnya masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan padahal aturannya sudah kuat dan jelas. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad Riyadi atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Naswa tadi, dari Zahwa. Tadi pertanyaannya, mengapa sistem pengelolaan sampah dengan pola TPA sampah tidak dapat mengatasi masalah, bahkan menimbulkan masalah? Nah, menurut saya, TPA yang ada di Indonesia ini adalah pola yang paling primitif atau tanpa teknologi, yaitu buang timbun, sehingga timbul masalah pencemaran udara seperti bau busuk, pencemaran tanah dan air akibat rembesan air lindi, dan kondisi sampah campur aduk yang basah menghasilkan gas metan yang mudah terbakar. Maka di setiap TPA selalu terjadi pembakaran yang tidak terkendali dan menimbulkan banyak asap yang menimbulkan ledakan. Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, seperti penerapan 3R. Untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, memanfaatkan kembali barang-barang dan mendaur ulang sampah. Kedua, pengembangan teknologi. Pengelolaan sampah yang inovatif dan ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah menjadi energi atau produk daur ulang. Ketiga, investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang modern dan efisien untuk mengurangi ketergantungan pada TPA dan meningkatkan pemanfaatan ulang sampah. Apakah terjawab pertanyaannya, Zahwa? Baik, Riswendi, terima kasih atas jawabannya, sudah terjawab. Oke, di sini saya akan coba jawab pertanyaan dari Nurul Rizky Hasanah mengenai kenapa barang-barang yang terbuat dari plastik itu baiknya tidak dibakar. Nah, sebenarnya barang-barang plastik itu sebaiknya tidak dibakar karena saat dibakar itu plastik akan melepaskan zat-zat yang berbahaya seperti dioksida, furan, dan senyawa kimia lainnya yang dapat mencemari udara.
Nah, asap dari pembakaran plastik ini juga mengandung bahan-bahan yang beracun, yang dapat merugikan kesehatan manusia dan juga lingkungan. Lalu alternatif yang lebih baik itu adalah dengan kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendaur ulang kembali barang-barang plastik tersebut. Nah, menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali itu misalnya kayak botol air minum atau tas belanja yang dapat diisi ulang. Dan juga dengan alternatif seperti ini tuh bisa membantu mengurangi sampah plastik. Nah, selain itu mendaur ulang plastik juga bisa membantu untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau lingkungan alami, dan menggunakan produk yang ramah lingkungan atau bahan pengganti yang dapat terurai lebih baik, itu juga dapat menjadi langkah yang membantu untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif plastik tersebut. Apa Nurul sudah terjawab jawabannya? Pertanyaannya? Sudah terjawab, terima kasih Nashwa. Terima kasih kembali. Baik, Bismillah, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Ahmad Riyadi. Jadi di sini untuk kasus dalam hal lingkungan masyarakat tentu kita membutuhkan sesuatu yang kompleks. Jadi jawabannya ini sebenarnya komprehensif dan holistik. Kenapa? Karena ini membutuhkan dua unsur. Yang pertama unsur internal dan kedua unsur eksternal. Untuk gimana cara nanganin masalah sampah secara umum itu unsur-unsur internalnya tentu dari edukasi masyarakat itu sendiri. Jadi gimana masyarakat itu sadar buat gimana dia bisa selalu ngedaur ulang sampah dan juga ngurangin resiko penggunaan sampah. Yang kedua, di unsur eksternal tentu kita butuh regulasi yang kuat. Regulasi yang kuat itu dari mana ya? Dari pemerintahan. Kita harus punya pemerintahan yang bisa ngalokasiin juga dananya buat bikin infrastruktur dan juga sarana-prasarana yang memadai buat daur ulang sampah. Kira-kira itu jawabannya. Apakah menjawab pertanyaannya, Saudara Ahmad Riyadi? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik teman-teman, sebelum kita selesai, mari kita rangkum poin-poin penting dari penyuluhan kita hari ini. Pertama, kita telah membahas dampak sampah terhadap lingkungan dan menyadari bahwa setiap tindakan kecil, kita bisa membuat perbedaan besar. Kedua, kita mempelajari konsep daur ulang dan betapa positifnya dampaknya terhadap lingkungan kita. Dengan daur ulang, kita dapat mengurangi volume sampah, tapi juga ikut menjaga berkelanjutan sumber daya alam. Ketiga, kita mengenal lebih dekat tentang jenis-jenis sampah seperti organik dan anorganik, beserta cara mengidentifikasinya. Pemahaman ini penting untuk memudahkan proses pemilahan sampah di rumah. Keempat, kita membahas teknik-teknik penting dalam pengelolaan sampah, mulai dari pemisahan sampah di sumber hingga prinsip-prinsip kompos. Dengan pemahaman ini, kita dapat aktif terlibat dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Kelima, kita mendiskusikan konsep 3R, reduce, reuse, recycle, dan cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, kita dapat menjadi agen perubahan dalam mengurangi sampah. Terakhir, kita membagikan tips praktis untuk mengelola sampah di rumah, termasuk membuat tempat sampah daur ulang yang sederhana dengan langkah-langkah kecil ini. Kita dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih kepada semua yang sudah aktif berpartisipasi hari ini. Jangan lupa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Mari bersama-sama menjaga lingkungan kita dan memberikan warisan yang baik untuk generasi mendatang. Terima kasih. Sebelum keluar dari Zoom, alangkah baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman boleh izin on cam-nya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mau gaya enggak?
Boleh, gaya liburan. Gimana tuh? Bebas. Ya, jempol kali ya. 1, 2, 3. Udah ya. Terima kasih teman-teman yang sudah join, sudah boleh live ya. Makasih semua.